4 ciri-ciri saham yang harus kita hindari. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini saya akan sharing dari beberapa pengalaman saya, ada ciri-ciri saham yang harus kita hindari. Dan pertama langsung aja kita bahas tentang saham no grower. Saya akan ambil beberapa contoh yang butuh kita pelajari supaya kita tidak menghabiskan waktu kita untuk menghabiskan waktu kita dengan saham no grower atau slow grower ya. Saham yang pertama mungkin udah nggak asing lagi dari mata kalian, yaitu adalah saham Unilever. Kenapa ngomong begitu? Ini kita bisa lihat ya, dari pendapatan dia dari tahun 2014 itu udah di 8 triliun. Ya, sempat naik ke 9 triliun ya, dan 10 triliun. Nah, kalau saya ambil per tahun, nah ini kita ambil langsung per tahun ya. Dari tahun 2018 itu hanya di situ-situ aja ya, dari dua. Jadi ini bukan terjadi saat pandemi, tapi sebelum pandemi sebenarnya sudah terjadi. Di tahun 2017 ke 2018 ini sebenarnya hampir tidak bertumbuh. 2019 bertumbuh tapi tidak banyak. Nah, bertumbuh berapa persen? Enaknya di Stockbit ini ya, kita bisa lihat ya pertumbuhannya seperti apa. Kita bisa pilih yang year to date year on year growth ya, atau annual year on year growth ya. Kita bisa lihat nih. Di tahun 2017 sampai 2018 itu pertumbuhannya hanya 1,5% saja. Dan sama ya, di 2019 hanya 2,7, 2020 karena pandemi 0,1, tapi kita bisa lihat ya, bahkan even setelah pandemi pun pendapatannya ini malah turun, bukan malah naik. Sedangkan perusahaan yang lainnya ya tentu sudah naik. Ya, saya ambil contoh sebuah perusahaan yang saya suka ya, ini adalah perusahaan dari Cimory yang pertumbuhannya luar biasa ya. Menurut saya ini adalah saham kategori fast grower. 2019 kita bisa lihat pendapatannya bertumbuh 28%, 2020 full pandemi 33%, 2021 120%, 2022 55,7%, 2023 21,9%. Dan kalau kita bahkan up to date sampai per quarter ya, year on year growth di 2024 ini masih bertumbuh 6,7% ya. Tetapi kalau kalian bisa lihat di laba bersihnya sebenarnya bertumbuhnya lebih daripada 6,7%. Jadi kalau saya ajak kalian ini kita bisa lihat ya, pendapatannya naik dan net income-nya juga naik jauh ya, dari 297 miliar ke 380 miliar. Ini naik lebih dari 20% lebih ya persentasenya. Jadi menurut saya ini salah satu saham kategori fast grower. Tetapi ada tapinya ya, harga saham tentu Cimory ini tidak murah karena PR-nya dijual di 30 kali. Cuman tentu saya masukkan ke watch list saya karena perusahaan yang bertumbuh bagus, tidak ada hutang berbunga, bahkan uangnya ditaruh di obligasi karena terlalu banyak duitnya, dan tapi ada notes-nya, itu dijual mahal. Tapi kalau dia dijual murah, tentu saya akan beli saham seperti ini. Nah, saya ambil contoh lagi saham yang menurut saya masuk dalam kategori no grower, yang saya sudah bahas juga di video saya sebelumnya, saham SMGR dan Gudang Garam. Kalau kita lihat sekilas ya, kita bisa lihat di sini ya, net income ini turun. Nah, kita bisa lihat zaman dulu ya, tahun 2020, 2019 ini laba bersih dalam satu quarter itu bisa sampai dari 2 sampai 3 triliun per quarter. Tapi kita bisa lihat ya di 2023, 2024 ini turun ya daripada 1 triliun. Udah 800 miliar, 596 miliar. Ini kategori yang menurut saya ya, laba bersihnya ini udah tidak bertumbuh lagi. Dan saya akan sangat hati-hati masuk ke saham ini karena banyak orang yang mungkin berharap dia menjadi saham turnaround, tapi baik lagi harus ada kuncinya, faktor X kenapa saham ini menjadi saham turnaround. Jangan kita hanya mengada-ngada, berasumsi, tapi kita nggak punya data kuat yang membuat perusahaan ini bisa menjadi perusahaan turnaround. Ciri-ciri kedua, perusahaan yang hanya menjual ludah. Nah, ini baru benar menjual ludah nih. Kenapa ngomong begitu? Perusahaan yang bilang dapat marketing sales, ya, omsetnya gede,
tapi minus mulu laba bersihnya. Nah ini ya bener-bener penjual udah. Tentu saya nggak akan sebut ya perusahaannya perusahaan apa, tapi kita akan lihat penjualan dan laba bersihnya bagaimana. Ini bener-bener menurut saya perusahaan yang buruk, ya yang manajemennya buruk. Nah kita bisa lihat ini sebelah kanan adalah pendapatan perusahaan tersebut. Kita bisa lihat ya, wah luar biasa ini ya. Dalam satu kuarter penjualannya bisa 2,7 triliun, bahkan bisa sampai 5 triliun gitu ya. Dan kita bisa lihat di kuartal pertama 2024 pun cukup bagus, 2,1 triliun. Tetapi, ini di laba bersihnya ini minus 940 miliar. Jadi percuma omset gede ya, 2 triliun, 3 triliun, tapi minusnya juga ya ratusan miliar. Jadi kalau saya sih bakal skip perusahaan seperti ini yang kelihatannya sebenarnya mungkin ya omsetnya bagus, tapi laba bersihnya malah minus. Ciri-ciri yang ketiga itu adalah cash from operation-nya itu minus. Nah, tentu saya nggak akan sebutkan juga perusahaan-perusahaan apa, tapi kita bisa lihat ya, perusahaan ini tahun 2018 kita bisa lihat ya secara tahunan cash from operation-nya minus. Dan cuma di tahun 2022 doang yang cash from operation-nya ini plus. Dan kalau kita lihat ya, kayaknya ini selalu duitnya ada terus ya, kita bisa lihat aktivitas dari pendanaan, ini mungkin duitnya dipinjam terus ya. Pinjam bank terus, terbitin obligasi terus ya mungkin ya. Tetapi kita bisa lihat benar-benar dari cash from operation ini minus. Saya mungkin akan menghindari saham-saham yang menurut saya ciri-cirinya kurang menarik dan untuk dihindari. Karena ya nggak oke kalau kita nggak bisa mendapatkan cash from operation yang plus dari customer kita. Nah, saya juga akan tunjukkan cash from operation yang bagus menurut saya ini seperti Cimory yang kita bisa lihat cash from operation-nya bahkan makin lama makin tinggi. Kita bisa lihat tahun 2023 cash from operation ini kurang lebih 1,4 triliun dan kita bisa lihat ya, ini uangnya saking banyaknya itu disimpan ke obligasi, beli obligasi ya terlalu banyak sampai bingung mau dikemanain. Cuman menurut saya ya baik lagi ya, mungkin terlalu banyak disimpan juga nggak bagus. Bagusnya itu adalah diinvestasikan agar perusahaan terus bertumbuh. Ciri-ciri yang keempat yang saya kurang suka yaitu adalah kepemilikan masyarakat lebih dari 50%. Contohnya saham Goto. Ya, kita bisa lihat ya udah nggak asing lagi. Kepemilikan masyarakatnya ini di 78,22%. Dan juga ada beberapa perusahaan yang banyak seperti ini ya, yang kepemilikan masyarakat terlalu besar. Dan saya tentu akan menghindari perusahaan-perusahaan yang kepemilikan masyarakatnya itu terlalu besar. Saya ingat belajar dari Bro Andri Hakim di mana dia bilang, kalau kita punya sebuah perusahaan, tentu kita nggak pingin menjual kepada orang lain kalau perusahaan ini bagus. Ya, atau bisa mungkin kita jual ke orang lain, tapi dengan tidak harga yang murah. Nah, bayangin kalau misalkan kepemilikan orang lain itu lebih besar daripada kepemilikan kita sendiri. Berarti kan kita udah nggak fokus di bisnisnya lagi, dan kita mungkin udah nggak pingin melanjutkan atau berinvestasi di perusahaan ini sendiri lagi. Jadi menurut saya, porsi yang bagus itu adalah porsi pengendali lebih besar daripada porsi masyarakat. Dan sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Apabila kalian suka video ini, silahkan share ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan. Dan jangan lupa support gue dengan tekan tombol subscribe. Main juga ke Instagram gue di Yusuf Bicara Investasi. Salam cuan dan see you at the next video. Bye-bye.